Ratu Gustiku, dari dulu saya ngomong tidak ada pernah ratu yang mancela-mencele. Cara sekarang ya ngetut Pancasila jadi akan membentuk sebuah negara agama. Maka daripada itu, saya lebih baik berpisah. Salam mulia, segenap pandemen channel Kaum Hati. Pada hari Kamis Pahing, malam Jumat Pon, tanggal 15-16 Suro, tahun Dimakir 1954 Saka, Ki Dharma Kunchara dan beberapa rekan dari Kaum Hati melakukan perjalanan spiritual di Alas Ketonggo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Laku spiritual ini dalam rangka niat tertentu, sembari mendoakan sahabat dan segenap putra-putri Praja Nusantara agar senantiasa dalam keselamatan dan anugerah yang terlimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan ini nampaknya serasa menjadi nostalgia oleh Ki Dharma Kunchara setelah dahulu pernah dalam beberapa bulan beliau melakukan spiritual di Alas Ketonggo. Om wilahing jati nubani hajat-hajat terlugu Nusantara tapi uluk salam yang rahayu semua subscriber saya telah sampai di Sundang Umbul Jambe, dan kali ini saya akan melakukan ritual yang tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan kita bersama sebagai warga negara yang budaya adiluhur, budayaan Jawa, budi pekerti yang luhur nantinya bisa pulih kembali dengan tidak teracak-acak dan terkocok-kocok oleh budaya manca apapun. Secara kebetulan di depan Palenggahan Agung Srikati, Ki Dharma Kunchara berjumpa dengan Ki Yitno selaku orang yang dituakan di Alas Ketonggo dan juga subscriber channel Kaum Hati yang menyambut dengan sangat ramah serta sedikit berbincang penuh keharmonisan. Saya sudah sampai di Yang Srikati, Alas Ketonggo, dan alhamdulillah juga ketemu dengan Mas Budi serta istrinya ini, Mbak Lia, subscriber saya. Semoga bermanfaat dan nanti bisa makin berkembang semuanya. Ini di nama itu adalah nasi bakar. Ini Mbah Sinten nggih? Mbah Yitno. Mbah Yitno. Kalau dulu saya sowan ke Yang Srikati masih Mbah Marji. Mbah Semin. Semin. Ya, nggih. Matur nuwun nggih. Saya menika kula nyuwun dipun sowanaken nggih. Seperti apa spiritual dan penjelasan terkait Alas Ketonggo dengan spiritual di negeri ini? Mari kita simak secara seksama video ini sampai purna. Tapi uluk salam yo atur bagya wis muga Nusantara. Om wilahing jati nubani hajat-hajat terlugu Nusantara tapi uluk salam. Pertanyaannya itu, kemarin saya dari Alas Ketonggo, nggih, kula nembe saking Alas Ketonggo. Terus saya menyimak sejauh mana, pertanyaannya itu mungkin sejauh mana kaitannya Alas Ketonggo dengan kompetensi spiritual Nusantara ini, kurang lebih seperti itu, kurang lebih artinya. Ya saya menangkap dengan indra tertentu saya, kalau ada yang ngomong itu indra keenam mungkin. Artinya saya menyimak pertanyaan, oh ini arahnya ke sana. Ya setahu saya, berapa lama tadi ya saya ke Alas Ketonggo. Saya di Alas Ketonggo kurang lebih tahun 92 apa ya, 92, 93 kurang lebih.
dulu saya di sana. Waktu itu juru kuncinya masih Mbah Semin apa siapa itu, memeliharanya sapi. Dan saya sempat, cara sekarang apa ya, ngebulo, ya ngebulo ngangsu kawruh sama Mbah Semin. Ya mengabdi dengan niat saya. Yang penting kalau saya mau ibaratnya buka tirakat saya, ya Mbah Semin siap menyediakan, terus saya juga harus pengertian lah, saya kadang turut ke sawah mengembala sapi, atau saya mencarikan rumput sambil ngangsu kawruh, dan saya ada sandaran, ada perlindungan. Dan kemarin saya ke sana juga kaget, kalau dulu nggak ada warung. Jadi ini warung nggak tahu saya dibangunnya kapan. Tapi ya baik-baik juga. Tapi kalau dulu Mbah Semin waktu saya ke sana itu, iki pertapan duduk ke warung. Itu kalau ada orang mau warung. Jadi nek sing nggawa panganan, yo kono padha panganan dhewe. Engko nek anu koncone padha talang tulung, artinya apa? Jangan buka warung lah, tapi kalau orang tirakat ya pada buka di situ kalau dulu. Tapi berarti agar orang lebih prihatin apa gitu? Iya, artinya tendensinya adalah tendensi kemurnian laku, bukan kalau bukan wisata itu. Iya, artinya kalau di sana ibaratnya memang ya sebuah, ya ada kebenarannya, ada ibaratnya lebih pasnya begitu kalau menurut saya. Tapi kalau sekarang karena sudah eranya era demikian, ya kita pun harus memaklumi juga. Terus kembali lagi kepada kompetensi Alas Ketonggo ya. Setahu saya dulu, berdasar penghayatan saya, satu, keyakinan saya, kedua kalinya dari Mbah Semin juga info. Ini yang serikati kemarin saya tanya pun juga ada yang saya nggak berani babar gitu kan. Ya, artinya saya nggak berani babar karena saya artinya untuk memantapkan lagi secara tauhid. Mbah Nun Sewu, ini sesungguhnya Alas Ketonggo ini ceritanya gimana gitu. Wah, kula mboten wantun babar gitu. Nggak wani babare itu siapa yang serikati, siapa itu karena memang ada batasan dari dulu. Tidak semua orang boleh babar ke itu, kecuali yang memang sudah betul-betul memahami, menguasai, betul-betul cik dengan laku. Nah, dengan ini pun saya secara saya akan membabarkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Saya kembali lagi, prinsip saya tidak akan mengurangi dan melebihi ya, tidak akan menambahi dan mengurangi. Artinya kelugasan saya dalam cerita spiritual itu memang harus senyatanya, tidak boleh melebih-lebihi, tidak boleh mengurang-urangi. Dan termasuk juga sumber saya jelas dari lahir dan batin. Secara dohir saya ngangsu kawruh kepada orang yang sudah di situ, secara batin saya meditasi sendiri. Nah itu jenengan menurut saya Mbak, dulu di sana itu apa cari petunjuk istilahnya untuk apa, atau kan ada di sana istilahnya berendam untuk pengobatan, ada lagi untuk pengobatan finansial istilahnya untuk agar lebih sukses dan lain-lain, atau bagaimana maksudnya Mbak? Ceritanya itu panjang Mas. Pada awalnya siapa orangnya nggak pingin kaya gitu. Siapa orangnya yang waktu kecil kalau belum mendapat disposisi batin loh ya, siapa orang yang tidak mau wah, siapa yang orang tidak mau dikdaya, siapa orang yang tidak mau lebih tinggi dari yang lain. Ini kan nafsu kan. Ceritanya panjang. Saya berawal dari guru tuduh yang akhirnya menggiring saya untuk ke arah hakikat. Hakikat itu pada prinsipnya kan ketahuilah hidup itu tidak untuk berlomba kaya, tidak untuk berlomba pintar gitu loh. Gitu tumeko Alas Ketonggo lah. Dengan kata-kata itu saya ke Alas Ketonggo gitu. Nah, untuk ngelukari hawa nafsu caranya gitu loh, cara untuk lukar busono
Busono yang disandang, artinya busono itu kan baju. Yang disandang oleh manusia itu kan apa? Nafsu lah, carulah, keinginan itu. Pokoknya kamu kalah setonggo gitu. Nah, berdasar kepada itu, guru tuduh saya itu dulu Romo Salyong. Nanti kamu akan bisa di sana kan apa? Mengetahui dirimu. Sampai di sana kurang lebih tahun 92-an itulah. Sampai di sana saya ingat harinya itu kalau nggak keliru Jumat Pon juga. Jumat Pon. Lalu saya karena saya masih bingung, dulu itu masih jalan kaki ke sana. Terus saya ngaji rasa saya, terus saya ibaratnya ngaji kepada secara dohir, ngaji kepada Mas Semin. Nah, setelah saya di sana itu kurang lebih 3 bulan setengah, saya jumbuhkan ini kepada kaitannya tadi, inti dari pertanyaan itu. Apakah ada kaitannya Alas Ketonggo dengan kepentingan spiritual Nusantara ini? Tentu terkait, Mas. Sekali lagi tentu terkait. Tapi Luksala Mulia saya tidak akan mengurangi, tidak akan melebihi. Semoga yang Serikati yang di sana dan yang seluruh gaib di sana itu mengizinkan saya tidak merupakan pamali saya bercerita. Bacanya saya akan menceritakan yang sungguhnya, akan mungkin menselaraskan atau meluruskan cerita yang ada. Kaitannya Alas Ketonggo ini sesungguhnya adalah Sang Prabu Brawijaya terakhir yang ketika itu konon diceritakan telah menganut paham Bali, sehingga dari Majapahit diruntuhkan oleh Demak, beliau ke timur, Brawijaya ini di Blambangan ini niatnya akan menganu kekuatan ke Blambangan, membentuk kekuatan untuk menggempur. Lalu di situ konon diceritani oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, apakah pantas bapak akan bermusuhan dengan anak? Itu. Yang akhirnya sempat menganut paham Bali dan sempat berpisah juga dengan Sabdo Palon ini. Ratu Gustiku, dari dulu saya ngomong tidak ada pernah ratu yang mancra-mencre. Cara sekarang ya ngetut Pancasila jadi akan membentuk agama, gitu, akan membentuk negara, sebuah negara agama. Maka daripada itu saya lebih baik berpisah. Gitu. Lah, ini loh cerita anunya. Di Blambangan ini, Blambangan sekarang apa kotanya? Blambangan juga ya? Banyuwangi. Banyuwangi ya. Maka Sabdo Palon ke arah Gunung Lawu gitu. Ke arah Gunung Lawu karena di situ Maget Mangu carane, makanya Magetan dan Mangu-Mangu di sana. Tawang-Mangu gitu. Maget Mangu artinya akan saya teruskan saya berpisah dengan sabda, dengan cara saya bersabda akan tidak urusan dengan Nusantara ini, ataukah saya itu? Nah, kalau itu cara anunya sekarang mungkin dengan aji pameling apa cara orang awam, tapi kalau ini dengan ngempit batin ini, maka Sang Prabu Brawijaya ini lalu datanglah ke situ gitu loh. Makanya Sri Gati. Sri ini Raja, Gati adalah Kawigaten. Kawigatennya Sabdo Palon dengan Raja Brawijaya ini. Lah, konon di situ Sang Prabu, akan engkau meneruskan ini, apa engkau akan melungkar dengan panutanku? Nah, Sang Prabu Brawijaya akhirnya karena setelah tersetiril dari pengaruh ini, pengaruh maaf kata paham dari mancanegara ini, ibaratnya tidak ada pengaruh A, B, C, maka Sabdo Palon, maka engkaulah memang yang sesungguhnya yang akan ibaratnya aku panuti, karena kamu telah terbukti ngemong Nuswantara ini dari mulai gelarnya jagat. Tegasnya artinya dari mulai ada sebuah
negara kerajaan yang ngomong Nusantara ini. Kan ada hitungnya tuh. Hang hidungo paweling kaki sabdo palon pamong Nusantara gitu. Nah, yang ngomong Nusantara ini adalah sabdo palon. Maka saya menyatakan kekeliruan saya karena saya ewuh itu apa ya? Sungkan. Ini anak ini juga mengaku benar, maka saya ewuh, maka saya sampai kepada tahap cara anunya baiat apa ya? Ya baiat lah gitu loh. Terbaiat prasetia terhadap paham manca praja ini gitu loh. Nah, setelah baiat kalau anunya kan ini gimana sabdo palon saya kalau sudah dibaiat nanti masuk ke agama ini lagi, cara anunya paham ini lagi nanti katanya akan keliru, lebih keliru apa kafir apa gimana gitu loh. Sing nanggung dosowan perkaranya aku lebih ngerti gitu loh sabdo palon. Maka jika Sang Prabu akan kembali tetap kepada Adiluhung, lukarlah busanamu. Nah, di situ makanya di situ ada tuk bimo lukar atau tuk kanigoro atau tempuran apa? Tempuran bimo lukar yang saya tahu dari Mbah Semin itu. Nah, di situ untuk berendam lalu melucuti seluruh pakaian keprabonya termasuk ilmu-ilmunya gitu loh. Lah konon cerita juga ada sebagian Sang Prabu Brawijaya di situ dikejar, ditigas janggane, lalu kepalanya terbang ke Gunung Awu, gitu konon ceritanya. Lah, tapi kalau saya lebih meyakini di Lukar Baju ketika itu terus Lukar Baju artinya ada aji, ada apa, termasuk konon ceritanya Makuto emasnya itu anunya di situ itu, pokoknya Makuto lah segala anunya dilebur di situ dan dijaga oleh para danyang-danyangnya dari sabdo palon ini. Makanya kalau yang seasli-aslinya di Alas Ketonggo ini puluhan petilasan ini, sama juga di Gunung Srandil Cilacap kan puluhan, karena di situ adalah yang sana menjaga A, yang sana menjaga B, C, D gitu, bahkan bisa puluhan bahkan ratusan ada. Artinya pertapan itu di sana banyak banget lah. Ada Gua Macan, ada Selokapit, ada dan sebagainya banyak sekali. Tapi ya Selokapito. Tapi yang di sana itu ada ini apa? Patok Bulu itu kan ada juga di sana. Pokoknya macam-macam lah. Tapi yang pokok kalau di Alas Ketonggo itu yang Serikati, Tempuran, lalu Umbul Jambe. Gitu. Ini yang pokok tiga kalau menurut saya berdasarkan kacamata batin dan kacamata lahir saya dari Mbah Semin itu. Nah, ini saya ceritakan apa lebih kembali lagi kepada cerita ini. Sang Prabu Brawijaya itu lukar. Setelah lukar, Seksenono kembali lagi sama-sama bersabda, saya akan selamanya selalu patuh kepada saran daripada Sabdo Palon. Saran selanjutnya saya gimana? Dari Sabdo Palon, naiklah ke Gunung Awu. Untuk apa? Untuk sama-sama menyatakan prasetia bahwasanya kelak kalau sudah saatnya 500 tahun kemudian, nah ini loh mas, perjanjian 500 tahun yang kata Sabdo Palon nagih janji, Sabdo Palon nagih janji, berada di mana, dari mana asalnya, ini loh sesungguhnya kelihatan kacamata saya itu perjanjian Sabdo Palon nagih janji dengan Sang Prabu Brawijaya ini terjadi bukan di Gunung Tidar seperti orang banyak, tapi justru di Alas Ketonggo. Ini adalah keraton suci Alas Ketonggo yang kelak akan muncul kembali. Ini mas, cerita Alas Ketonggo artinya keraton suci yang kelak akan muncul. Konon kelak ceritanya itu keratonnya terbentuk dari emas. Karena memang Majapahit seluruhnya ibaratnya dilebur ke situ, kekayaannya untuk ditutup dengan emas ya nggak ditutup dengan hal yang gaib gitu loh. Sehingga memang yang saya tahu itu dari dulu di situ itu banyak orang yang mendambakan kepada kultus justru kepada emasnya untuk apa? Pemulihan ekonomi dan sebagainya, dan itu memang 1-2 orang itu ada yang betul-betul dapat di bawah pohon jati itu. Nah, sabdanya ini
setelah bersabda, keraton suci alas ketonggo yang kelak akan muncul lagi dari emas. Setelah itu akan naik ke Gunung Lawunya, itu mandinya. Itu bukan di Tempuran ini, tapi justru di Sendang Umbul Jambe. Sendang Umbul Jambe itu yang tuknya keluar terus lah, namanya Sesenono ya sendang iki, cara anunya ya kemungkinan lah kurang lebih saya bukan cara gampangnya itu. Sendang iki, sendang umbul kan nganggo dedering prasetyaku tumrap Nusa Bangsa lan negara, tumrap bumi Nusantara. Kelak ini adalah umbul Jambe itu kan jumbuh. Jambe itu pucang, lurus kayunya, tidak ada pohon jambe yang dengkok kayak gini, kecuali memang mengejar arah matahari di tepi, itu pun sedikit, tetap arahnya itu lurus. Sebagai umbulnya, jumbuhnya kata-kata saya, kelak Jawa akan balik kepada Jawanya. Ana lakon kebo Bali marang kandange, nggak perlu saya cerita, nanti ada sebuah ketersinggungan. Kebo Bali marang kandange ibaratnya, ya tahu sendirilah. Ibaratnya budaya manca yang menjajah Indonesia ini, yang merasa menggaduhi atau mengatakan A, B, C, ini akan kembali ke kandangnya. Dan kelak akan murni menjadi keraton suci, artinya keraton suci, kemurniannya budaya Adiluhung. Itulah makanya kemarin saya menegas lagi, karena saya memang ada sebuah ilham tertentu bahwasanya di Alas Ketonggo ini telah maaf ini saya bercerita, kan berarti saya pamer ya. Telah terbentuknya senopati dari Alas Ketonggo, senopati gaib yang bernama Bambang Pujatrangkas. Sehingga dengan itu ke saya, artinya mungkin akan menegakkan bahwasannya Jawa Bali maring Jawane, kebo Bali maring kandange gitu taruhlah. Itu akan dimulai sehingga saya melakukan ritual di Alas Ketonggo. Artinya memang kembali lagi inti dari kepentingan Alas Ketonggo ini sejauh mana ibaratnya kompetensi lah, itu memang keterkaitan dengan Sabdo Palon Naki Janji. Dan menurut saya Sabdo Palon Naki Janji itu justru berawal dari Alas Ketonggo ini. Artinya tempatnya di Alas Ketonggo ini, Mas. Bukan di Blambangan, bukan di Gunung Tidar, bukan di Demak, bukan sesuai diceritakan, itu tidak. Ketika dari Blambangan ini lari ke Demak, ya, maka Magetan Mangu-Mangu itu taruhlah di situ Brawijaya kelima, Raja Brawijaya dan Sabdo Palon timbul kembali bercerita menegakkan budaya Adiluhungnya yang akhirnya berprasetya 500 tahun kemudian akan dikembalikan keraton suci Alas Ketonggo yang terbentuk dari emas. Lah ini bisa berarti Saloka, ini bisa berarti ibaratnya emas itu mungkin kan, ya saya nggak bercerita jauh ke sana. Saya memandang ini adalah emas ini bisa diartikan ibaratnya semacam teka-teki, ya emas ini juga bisa dinyatakan ibaratnya bisa wujud, juga bisa. Saya tidak berkata itu, tidak mengagas itu, tapi yang jelas ini kaitannya yang Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya yang terakhir. Ketika Prabu Brawijaya ibaratnya kembali setelah mengikuti paham Barawali, lalu kembali berprasetya akan menuntut balik budaya Adiluhung, harus menjadi tuan rumah, harus tegas ibaratnya. Cara kasarnya, kalau ini negara Pancasila, kalau sekarang lah, kalau kamu tidak nurut dengan Pancasila, lebih baik pergi kamu dari sini. Cara kasarnya seperti itu. Nah, nanti itu akan tidak teracak-acak lagi lah, tidak terocok-ocok lagi. Artinya ketegasan budaya Adiluhung sebagai tuan rumahnya seluruh agama. Nanti saya yakin, mungkin ya kalau dalam legendanya Satria Piningit atau dan sebagainya itu, nanti akan ada seseorang yang menegasi untuk demikian. Dan kembali lagi kepada cerita yang Brawijaya naik ke Gunung Lawu ini, kan ada yang menyebut Sunan Lawu. Kalau menurut saya Brawijaya itu bukan Sunan gitu loh. Tadi Brawijaya ini bukan Sunan, artinya kalau Sang Prabu Brawijaya ini ya Sang Prabu Brawijaya yang hingga mukswanya
itu di Gunung Lawu, karena petuah dari Sabdo Palon ini setelah dia sempat menganut paham para wali gitu, kembali lagi kepada pahamnya Sabdo Palon, lalu muksa di Gunung Lawu gitu loh. Jadi makanya konon ceritanya itu dari Cemoro Kandang sudah betul-betul ngandang, karena kan ada Cemoro Sewu, Cemoro Kandang lah. Ini menyatunya Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang jadi satu, sama-sama naik ke Gunung Lawu. Yang satu dari ring sana, yang satu dari ring sini. Nah, artinya memang betul-betul kalau Alas Ketonggo itu sangat keterkaitannya itu sangat erat dengan nilai spiritual Nusantara. Intinya seperti itu. Jadi dulu tahun 90-an itu banyak sekali pejabat yang ke sana. Dan pejabat tempo dulu apabila ke tempat ritual, umpamanya Pak Harto apa menteri gitu, tidak ada ibaratnya predikat itu Pak Menteri. Nah, setelah beliaunya pergi itu kan Pak Menteri. Tadi itu Pak Harmoko, yang saya tahu dulu gitu loh, baru spiritual di situ. Jadi ya sekarang pun masih rame, tapi ya rame yang hikmah dan rame yang tidak hikmah apa. Kalau kita kan menganut sepi ing pamrih, rame ing gawe gitu loh. Ya, tapi ya tidak ada buruknya. Artinya yang datang ke situ saya yakin besar kecilnya punya nilai yang beretikat baik untuk bisa mendapat tuntunan lahir dan batin. Saya rasa pemahaman saya mengenai Alas Ketonggo seperti itu memang betul-betul keterkaitan dengan nilai spiritual Nusantara adalah sangat erat. Terima kasih. Manggono rasa matur isi kang ing piti, dugi pasti janji Nusantara damar bumi.